Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Diki Taryoran. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari panel project Best Virtual Internship dari Rekamen Academy yang berkolaborasi dengan Bank Muamalat tentang Digital User Churn Dashboard dari Business Digital Analyst. Sebelum saya mempresentasikan hasil dari panel project ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diki Taryoran. Saya merupakan data analis entusias dan merupakan mahasiswa tahun terakhir Teknik Informatika di Universitas Mercu Buana dengan fokus pada analisis data, machine learning, dan juga business and intelligence. Sebagai alumnus program data analis Stupen di Mitra Cakap, saya terampil dalam SQL, Python, dan juga visualisasi data. Saya juga pernah berkontribusi pada proyek MBKM Unity Project dengan memanfaatkan data untuk keselamatan bencana di Rawamangun yang diselenggarakan oleh Kominfo dan UMN. Selain itu, saya juga pernah menerima dana hibah sebesar 14,8 juta dari program P2M Kemdikbud untuk kategori bisnis digital. Saya juga telah mengikuti ujian sertifikasi BNSP Software Engineering dan juga Associate Data Science. Di sini saya juga melampirkan eh, email saya, GitHub, serta LinkedIn yang untuk terkait lebih lanjutnya. Di project kali ini saya menggunakan tools yakni SQL, Python, Jupyter Notebook, PostgreSQL, dan Looker Studio untuk pembuatan dashboardnya nanti. Dan untuk langkah-langkah belajar saya akan menjelaskannya terkait alur untuk proses bisnis analis ini. Yang pertama dalam proses eh, project ini saya melakukan data understanding, yakni untuk melihat atau juga eh, melihat keseluruhan data, bagaimana data ini akan dilakukan presentasi atau juga eh, analisa lebih lanjut untuk membuat dashboard. Di sini saya melakukan melihat lebih lanjut apa nih dataset ini terkait untuk apa informasinya. Nah, dari Project of Review sendiri, proyek ini dengan judul Digital User Churn Dashboard itu bertujuan untuk menganalisis dan juga memvisualisasikan tingkat churn penggunaan digital. Dashboard ini menyajikan data terkait interaksi pengguna dengan platform digital, mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi churn, dan juga menyediakan wawasan untuk meningkatkan retensi penggunaan melalui strategi berbasis data. Nah, pada tahap ini ada 4 dataset yang diberikan. Yang pertama, dataset customer. Di sini saya melakukan pengolahan data sederhana untuk melihat customer info-nya bagaimana, berapa feature atau juga kolom yang terdapat dalam dataset ini. Lalu, apakah ada data kosong untuk melihat lebih lanjut kualitas dari data sendiri. Lalu dari dataset customer, saya melihat bahwa dataset ini bersih dan juga tidak ada yang perlu diubah lebih lanjut untuk melihat informasinya. Lalu untuk dataset yang kedua itu dataset produk kategori. Di sini dataset dari produk kategori itu juga sama dengan dataset customer, tidak ada data yang lebih lanjut dan tidak ada data yang hilang dan uh, yang anomali gitu. Lalu dataset yang ketiga itu dataset order, di mana pada dataset ini saya melakukan visualisasi data sederhana untuk melihat box plot atau juga outlier dari dataset ini sendiri, di mana tidak ada outlier dari kuantitinya. Lalu dari dataset yang ketiga produk itu saya melihat ada 9 jumlah data outlier. Jumlah data outlier sendiri yakni ada pada kolom 21, 23 sampai dan selanjutnya sampai 56. Namun pada dataset ini saya tidak menghapusnya karena saya melihat bahwa harga dari yang ditunjukkan produk ini itu wajar karena dari produk kategorinya sendiri seperti drone dan juga robot, saya rasa harga dengan 450 dolar itu merupakan sesuatu yang harga yang wajar untuk diperjualkan gitu untuk di khalayak umum atau juga di pasar. Sehingga saya merasa kalau dataset ini sendiri tidak perlu diproses lebih lanjut. Nah, dari total dataset ini ada 3.339 data set. Lalu data preparation. Data preparation ini digunakan untuk uh,
mengolah data lebih lanjut untuk mencari informasi serta untuk apa yang perlu diperbaiki atau juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas data dalam pembuatan dashboard. Nah, di sini saya menginput terlebih dahulu dataset ke PostgreSQL. Nah, di PostgreSQL ini saya membuat entity relation diagram atau juga tabel-tabelnya sendiri, tabel relationship, di mana pada dataset ini ada 4 dataset di mana primary key table customer itu memiliki primary key-nya di customer ID, lalu primary key table product ada di product number, primary key table order ada di order ID, dan juga primary key table product kategori ada di kategori ID. Kita dapat lihat pada tabel di sebelah kanan ini. Lalu selanjutnya, relasi antar tabel-tabel tersebut adalah sebagai berikut. Tabel customer memiliki relasi dengan tabel order melalui kata customer ID, itu artinya one to many. Dan juga customer product memiliki relasi dengan tabel orders melalui product number one to many, dan produk kategori memiliki relasi dengan tabel produk melalui kategori ID one to many, dan terakhir tabel order menghubungkan tabel customer dan produk dengan foreign key customer ID dan product number, yaitu relasinya ialah many to many. Nah, selanjutnya saya juga membuat tabel master, yaitu tabel yang berisikan dataset yang bisa diperundakan atau juga dianalisis pembuatan dashboardnya, yakni terdiri dari customer email, customer city, customer order date, order quantity, product name, product price, kategori name, dan total sales. Dapat lihat tabel dari tabel master itu sendiri. Nah, pembuatan tabel master ini sendiri dilakukan di PostgreSQL. Selanjutnya, feature engineering. Saya melakukan feature engineering artinya yaitu untuk memecahkan atau juga membuat kolom-kolom baru terkait data tanggal. Di sini saya membuat data tanggal hari, bulan, dan juga tahun untuk melihat bagaimana hmm, track penjualan dari tiap-tiap hari itu sendiri, untuk melihat dan juga memberikan rekomendasi nantinya lebih lanjut apa yang terbaik dilakukan strategi penjualannya nanti. Lalu saya juga membuat korelasi antar variabelnya, yakni price dan juga quantity, di mana sebelum saya membuat korelasi price dan quantity ini saya menggabungkan atau juga merge dataset dari produk dan juga kategori, dan di mana setelah saya menggabungkan kedua dataset ini saya melakukan eh, mencari nilai korelasi antar variabel ini sendiri, yakni dataset korelasi antara variabel price dan juga quantity itu bernilai 0,018, artinya tidak ada yang signifikan atau juga hubungan antar variabel ini yang kuat, sehingga harga price dan juga eh, tingkat penjualan customer, penjualan pembelian customer itu tidak mempengaruhi harga dari eh, barang itu sendiri. Nah, selanjutnya dashboard analysis. Di dashboard analysis ini saya membuat eh, 5 tabel diagram untuk melihat lebih lanjut bagaimana informasi terkait penjualan dari tanggal serta kategori dan bulan untuk setiap penjualannya. Di sini saya juga membuat KPI, artinya Key Performance Indicator. Di sini ada total order, total sales, dan juga total customer. Nah, di mana total order dari keseluruhan tabel ini, dataset ini ialah 11,654 penjualan, dan juga total eh, penjualan sendiri, maaf tadi total order pembelian dan juga total penjualan itu 1.154,754,57. Artinya ada sekitar 1,7 sekian eh, total penjualan atau juga keuntungan dari eh, digital user ini. Dan total customer-nya ada 3.339 customer yang melakukan pembelian.
Nah, selanjutnya kesimpulan. Dari kesimpulan itu sendiri, ada beberapa temuan dan juga rekomendasi yang akan saya berikan. Yang pertama, fokus pada hari dengan penjualan tertinggi. Artinya, hari Selasa dan juga hari Jumat memiliki penjualan tertinggi. Strategi yang dilakukan adalah promosi khusus pada diskon eksklusif pada hari tersebut. Insentif tambahan dengan seperti cashback atau juga bonus point. Lalu yang kedua, optimalkan performa bulanan. Penjualan kuat ada pada Januari dan juga September. Strateginya adalah lakukan kampanye pra-promo untuk menjaga momentum Oktober sampai Desember. Lakukan paket bundling atau juga kelompok produk untuk bulan performa performa rendah. Lalu fokus yang ketiga ialah fokus pada kategori temuan pada robot dan juga terus mendominasi pendapatan. Strategi yang dilakukan adalah perluas portofolio produk terkait, diskon eksklusif untuk pembelian kategori populer. Lalu yang keempat, perluas pasar di kota utama. Temuan Washington, Houston, dan juga Sacramento memiliki kontribusi yang terpaling banyak dalam hal penjualan berdasarkan kota. Strategi yang dilakukan adalah tingkatkan kampanye pemasaran digital di kota ini, serta lakukan survei kebutuhan lokal untuk penyesuaian produk. Dan yang terakhir ada kurangi tingkat churn, yakni identifikasi pola pelanggan yang menurun, kirimkan notifikasi personalisasi dan kupon loyalitas terhadap customer, serta yang keenam, perkuat saluran digital, tawaran promo eksklusif melalui aplikasi atau juga platform digital, tingkatkan engagement pelanggan digital. Nah, untuk link dashboardnya bisa diakses melalui link berikut. Link GitHub bisa diakses dalam link input dan juga video presentasinya akan dikirimkan dari Drive. Sekian dari hasil presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Untuk melihat lebih lanjut terkait dashboardnya, saya akan membuka. Di sini saya coba melakukan eh, penggunaan dari dashboardnya sendiri. Bisa dilihat bahwa hari yang tertinggi itu adalah hari Selasa dan juga eh, Jumat, di mana ada total 289.000 sekian total sales berdasarkan hari dan juga total sales berdasarkan bulan itu ada di Januari dan juga September. Lalu untuk robot bisa dilihat total salesnya dan juga total kuantitinya. Lalu untuk total sales dan kuantiti berdasarkan kota itu Washington dan juga Houston itu memiliki penjualan terbanyak. Lalu kita lihat dari time series table berikut di mana bulan 1 dan juga bulan Desember itu punya signifikan yang paling tertinggi dibandingkan dengan yang lain. Bisa lihat pada tabel ini pada tanggal 21 Januari itu ada 16.000 dan juga pada tanggal 18 dan dashboardnya sendiri juga responsif jika dilihat dari satu dari hari Sabtu maka terlihat bahwa ada total sales yang terjual 221.000 sama dengan total pada eh, kolom atau juga tabel KPI di atas dan juga di bulan Mei totalnya 20 total sales ada 27.000 lalu di drones menunjukkan hal yang sama juga berdasarkan KPI. Kurang lebih seperti itu untuk tampilan dashboard dan juga
final project dari eh, bisnis intelligence analyst dari digital user trend dashboard pada project best internship dari Rakamin Academy dan Pengembangan Alat. Atas pertanyaannya, terima kasih.